Saya Dahlia Handayani, saya adalah ibunda dari Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman. Jadi profesi saya sehari-hari itu saya adalah dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Mataram. Jadi saya tidak murni ibu rumah tangga ya. Itu artinya apa? Bahwa kita yang bekerja pun ketika kita menginginkan anak menghafal Al-Quran itu bisa. Jadi Ananda Najah ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Karena anak sulung, Najah ini memiliki sedikit keterbatasan ya jika dibanding dengan 2 adiknya. Tapi demikian kami tidak pernah membedakan ya, kasih sayang yang kami berikan kepada 3 anak-anak kami. Najah mulai kami perdengarkan Al-Quran itu sejak dari dalam kandungan. Ya, jadi walaupun kami ini bukan dari keluarga pondok pesantren, kami juga belum hafal Al-Quran, insya Allah ini lagi proses. Jadi waktu itu niat kami memperdengarkan murotal adalah murni sebagai syifa. Jadi pertama kali kami mulai memperdengarkan itu ketika Najah berusia 4 bulan di dalam kandungan. Qadarullah, Najah lahir prematur dalam usia kandungan 7 bulan. Beliau kritis dan kami memilihkan Al-Quran juga sebagai syifa. Jadi yang menemani hari-hari Najah di rumah sakit itu adalah murotal Al-Quran. Kemudian berlanjut lagi setelah Najah divonis cerebral palsy, lumpuh otak oleh dokter itu usia 1 tahun. Jadi kami mantap lagi menggunakan Al-Quran sebagai syifa untuk Najah. Karena syifa Al-Quran itu tidak terbatas pada penyakit apapun, itu yang kami yakini. Sampai akhirnya ketika Najah usia 8 tahun, Najah meminta sendiri untuk menghafal Al-Quran. Nah, sebagai orang tua yang tidak punya ilmu yang banyak tentang Al-Quran, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami mencarikan tempat untuk Najah menghafal Al-Quran. Qadarullah 3 tempat semua menolak dengan alasan kondisi Najah dan Najah belum bisa membaca Al-Quran. Namun demikian itu bukan menjadi halangan bagi kami. Kami yakin Allah pasti akan membantu. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa ustaz yang memberikan kami arahan bahwa kalau tidak bisa membaca, bagusnya dengan auditori, dengan mendengar seperti itu. Alhamdulillah karena pelafalan Najah waktu itu juga kalau dibandingkan dengan anak-anak cerebral palsy lainnya itu bagus lah menurut medis gitu. Najah bisa berbicara dan bisa melafalkan. Akhirnya yang kami lakukan itu adalah memperdengarkan murotal, tapi bedanya sebelum Najah minta hafalan itu kami perdengarkan 30 juz, terus mengalir 30 juz. Tapi ketika sudah mulai menghafal itu kami mulai dengan perhalaman. 1 hari diperdengarkan 1 halaman untuk dihafal. Nah, dengan begitu hafalan Najah itu selain dapat hafalan Al-Quran juga sudah hafal langsung dengan halamannya. Karena kan kita memberikan pendengarannya itu berdasarkan halamannya. Alhamdulillah dalam waktu 10 bulan Najah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juznya mungkin insya Allah. Jadi Ananda Najah itu tidak ada proses mungkin. Artinya ketika sudah mulai hafalan itu langsung mungkin. Cara yang kami lakukan metodenya bagaimana? Dengan kami jaga. Setelah selesai setoran 1 juz hafalan itu kami terus mungkinkan sambil nambah itu 1 juz diulang, sambil nambah 1 juz diulang, berulang-ulang sampai 1 juz itu diulang sampai 20 hari baru ditinggalkan. Jadi itu udah kuat banget. Ketika sudah sampai di juz 2 juga seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ceritanya Najah seperti itu. Jadi yang mau kami berbagi di sini adalah bahwa ketika Allah sudah berkehendak, kita manusia hanya bisa berikhtiar. Saya sebagai ibu terus terang tidak pernah membayangkan bahwa akan berada di tempat ini. Tidak pernah
Membayangkan Naja nanti akan bisa menghafal Al-Quran, tidak pernah. Membimbingi, mendampinginya pun waktu itu hanya sekedar untuk memenuhi keinginannya Naja. Sampai saya sering tanyakan kepada Ustadz ini bagaimana Ustadz? Apakah kami salah Ustadz? Naja ini kan belum bagus pelafalannya, tapi dia mau hafal Al-Quran, bagaimana Ustadz? Gak apa-apa Bunda, Allah paham semuanya. Ini kan memang kondisi Naja seperti ini, lanjutkan saja. Masya Allah, keajaiban Al-Quran datang lagi. Sekarang Naja itu belajar semuanya dengan otodidak. Kalau kita ajarkan tahsin bagaimana cara menepuk lidah, cara memoyongkan mulut, itu Naja tidak bisa, tidak tahu caranya. Tapi Naja bisa sekarang. Caranya bagaimana? Naja juga nggak tahu gitu. Jadi Allah yang seperti menuntun Ananda Naja ini. Nah mungkin itu Ustadz yang bisa saya sharing bagaimana usahanya Naja juga luar biasa. Kalau belum dapat hafalan Al-Quran waktu itu belum mau tidur Ustadz. Kalau Masya Allah.